5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Sore hari turun hujan disertai angin. Pohon berputar-putar ditiup angin. Pohon di dekat rumah Udin patah adik-adik. Daun-daun berserakan. Orang-orang bekerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan. Udin mengajak Edo bekerja bakti. Ayo kita baca percakapan Udin dan Edo berikut ini adik-adik. Apa yang sedang kamu lakukan, Edo? Tanya Udin. Aku baru saja menangkap ayam. Hujan sangat deras. Ayamku lepas dari kandang. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Sekarang semua sudah bersih, jawab Edo. Betul Edo, rumah kita harus bersih. Edo, pohon di dekat rumahku patah. Orang-orang sedang bekerja bakti. Aku ingin mengajakmu bekerja bakti, kata Udin. Wah, kebetulan tugasku sudah selesai. Rumahku sudah bersih. Aku pamit ibuku dahulu ya. Itu jawab Edo adik-adik. Jadi ini percakapan antara Udin dan Edo. Udin mengajak Edo untuk bekerja bakti, membantu orang-orang yang sedang membereskan ya, atau yang sedang membersihkan pohon yang patah di dekat rumah Edo. Oh, di dekat rumah Udin ya adik-adik ya, maaf, di dekat rumah Udin ya. Nah, amatilah kembali percakapan Udin dan Edo. Manakah yang termasuk kalimat pemberitahuan adik-adik? Nah, di situ pasti ada kalimat pemberitahuan adik-adik. Kalimat pemberitahuan itu berarti kalimat memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Nah, di sini Kak Citra akan menggarisbawahi kalimat yang termasuk kalimat pemberitahuan. Yang pertama itu adalah aku baru saja menangkap ayam. Berarti Edo memberitahu kepada Udin bahwa Edo itu baru saja menangkap ayam. Lalu yang kedua adalah ayamku lepas dari kandang. Jadi Edo memberitahu kepada Udin bahwa ayamnya itu lepas dari kandang. Lalu berikutnya ada bulu ayam berserakan di mana-mana. Sekarang semua sudah bersih. Nah, di sini juga Edo memberitahukan kepada Udin. Lalu pada percakapan itu masih ada adik-adik kalimat pemberitahuannya. Di sini berikutnya ada tugasku sudah selesai, rumahku sudah bersih. Itu kata Edo. Jadi Edo memberitahu kepada Udin bahwa tugasnya sudah selesai dan rumahnya sudah bersih. Nah, di sini Udin juga mengucapkan kalimat pemberitahuan. Yaitu yang mana adik-adik kalimat pemberitahuannya? Nah, ini rumah kita harus bersih Edo. Nah Edo, pohon di dekat rumahku patah. Orang-orang sedang bekerja bakti. Jadi Udin memberitahukan kepada Edo bahwa pohon di dekat rumahnya patah. Dan sekarang orang-orang itu sedang bekerja bakti. Itu kalimat pemberitahuan yang ada pada percakapan Udin dan Edo.
Adik-adik, Udin dan teman-temannya ikut bekerja bakti nih. Mereka menyapu daun yang gugur. Ada juga bunga dan kerikil adik-adik. Mereka mengumpulkannya. Lalu mereka menghitungnya. Nah, di sini hitunglah banyak bunga, kerikil, daun di dalam kotak. Berapa banyak bunga di dalam kotak? Nah, ini adalah banyak bunganya adik-adik. Satu deret ini nilainya adalah 10. Ya, kalau deret ini juga 10. Deret berikutnya juga banyak bunganya 10, ini 10 dan ini 10. Lalu yang terakhir ini tidak ada 10 adik-adik, ini hanya ada 4 bunga. Lalu berapa jumlahnya? Berarti kita harus menjumlahkan dari atas ini sampai ke bawah. 10 ditambah 10, 20, 20 ditambah 10, 30, 30 ditambah 10, 40, 40 ditambah 10, 50, 50 ditambah 4, 54. Berarti banyaknya bunga dalam kotak ini ada 54 adik-adik. Atau kalian bisa begini, langsung begini adik-adik. Satu deret ini kan 10. 10 langsung 20, 30, 40, 54. Berarti 54. Bisa seperti itu adik-adik. Atau kalian tuliskan dulu, oh ini satu deretnya 10, 10. Baru kalian jumlahkan juga bisa adik-adik. Sekarang berapa banyak daun di dalam kotak? Nah, satu deret ke bawah ini ada 10 daun ya. Jadi di sini ada 10 daun, ini juga 10 daun. Ini 10 daun, ini 10 daun, dan ini 10 daun. Lalu yang ini cuma ada 1. Nah, kita akan jumlahkan. Jadi begini saja, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1. Berarti jumlah daunnya ada 91. Itu cara tercepatnya adik-adik untuk menyebutkan kelipatan 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Lalu ada 1, berarti 91. Berikutnya ada berapa kerikil ya ini adik-adik ya, bukan daun ya, ini kerikil. Nah, kalau satu lingkaran begini kerikilnya ada 10 ya. Nah, di sini sama, di sini juga ada 10. Ini 10 dan ini ada 4. Nah, kita tinggal hitung adik-adik. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 4. Jadi banyak batu ini ada 94. Dapatkah adik-adik membilang seperti Udin? Coba adik-adik bekerja samalah mencari daun yang gugur. Kalian dapat membawanya dari rumah dan robeklah daun yang gugur tadi menjadi bagian kecil dan tempelkan pada kotak berikut ini. Nah, adik-adik kalian gunakan daun ya yang ada, lalu robek menjadi bagian-bagian yang kecil, lalu bagilah menjadi kelompok 10 helai atau kelompok 20 helai. Lalu kalian bisa membilang bersama teman-teman kalian. Contohnya di sini Kak Citra akan membilang mengelompokkan daun sebanyak 64. Nah, Kak Citra ada tabelnya dulu seperti ini. Satu deret ke bawah ini jumlahnya 10. Kalau 64 berarti 10 ya, ditambah 10, ditambah 10 daun lagi, ditambah 10 daun lagi, ditambah 10 daun lagi, ditambah 10 daun lagi. Kita hitung dulu apakah sudah ada 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, padahal di sini 64, berarti kurang 4 saja. 1, 2, 3, 4. Ini jumlahnya di sini 4. Berarti kelompok daun ini sudah sebanyak 64.
Kita lihat adik-adik contoh berikutnya. Kelompokkan daun yang banyaknya 72. Nah, kita kelompokkan daun yang banyaknya 72. Ini 10. Ini 10 lagi berarti sudah 20. Ini 10 lagi berarti sudah 30. Ini 10 daun lagi berarti sudah 40. Ini 10 daun lagi berarti sudah 50. Ini 10 daun lagi sudah 60. Ini 10 daun lagi sudah 70. Nah, di sini berapa jumlahnya? Oh, 72. Berarti kita tinggal tambahkan 2 di sini. Berarti jumlahnya sudah 72. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang tugas untuk adik-adik adalah mengelompokkan daun yang banyaknya 85, 92 dan 98. Nah, kalian bisa menggunakan benda lain selain daun adik-adik. Ya, gunakan benda yang sudah tidak terpakai lagi. Udin senang ikut bekerja bakti. Ia mengajak teman-temannya berdiskusi adik-adik. Mereka berdiskusi tentang aturan. Bagaimana aturan menjaga lingkungan? Bagaimana aturan bersikap kepada tetangga? Nah, setiap anak memberikan pendapatnya. Adik-adik, di sekitar kita itu pasti ada aturan. Aturan itu harus kita taati atau kita patuhi adik-adik. Tidak boleh kita langgar. Karena kalau kita langgar, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman adik-adik. Nah, di sini Kak Citra akan menyebutkan beberapa aturan di lingkungan rumahku. Nah, ini mungkin di lingkungan rumah kalian juga sama adik-adik. Yang pertama adalah menjaga kebersihan sekitar rumah, menyapa jika bertemu dengan tetangga, saling menghormati, mau membantu jika ada yang membutuhkan pertolongan, meletakkan barang-barang sesuai tempatnya. Nah, itu tadi adalah contoh aturan di lingkungan rumah. Kalian bisa tambahkan sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan rumah kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.